Dia mempersiapkan betul-betul dalam menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan ilmu, kenapa ilmu? Supaya dia bersemangat dan supaya dia tidak salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat beribadah kepada Allah adalah lillah, niat yang karena Allah dan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia persiapkan ibadahnya supaya nggak kaget di bulan suci Ramadan sudah banyak puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW banyak sekali puasa di bulan Sya'ban, teman-teman sekalian. Rasulullah juga banyak baca Quran di bulan Sya'ban ini. Jadi persiapan ibadah, ya. Bagaimana puasa kita tambahkan, qiyamul lail kita tambahkan, mungkin puasa-puasa ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, rawatibnya, qabliyah, ba'diyah, duhanya, tahajudnya kita tambah. Persiapan ibadah supaya tidak kaget menuju bulan suci Ramadan. Makanya luar biasa orang-orang yang sudah menghidupkan sunnah-sunnah setiap harinya, sehingga ringan dia menjalankan bulan suci Ramadan. Persiapan harta juga. Di bulan suci Ramadan kita tahu Rasulullah banyak sekali sedekah. Maka persiapkan dari sekarang kita kira-kira kita mau sedekahnya seperti apa. Ada teman saya, Bu, yang memang mengajak anak-anaknya di bulan suci Ramadan sudah mempersiapkan, enggak usah banyak-banyak. Dalam satu kantung itu dia isi 3 kurma dengan 1 gelas air mineral, dibungkus di plastik bening, kemudian dibagikan di jalan-jalan bagi orang-orang yang terjebak macet. Setiap hari di bulan suci Ramadan, Masya Allah, dia mendapatkan pahala puasa orang-orang yang sedang berpuasa hanya dengan kurma-kurma itu. Maka kita juga begitu, kita berpikir persiapan harta apa ya yang kita mau berikan sedekah di bulan suci Ramadan. Orang-orang di Mekah, Madinah itu, Bu, kalau kita pergi umrah di bulan suci Ramadan, ibu-ibu lihat, itu orang-orang udah berebut untuk memberikan makanan buka puasa. Benar nggak, Bu, yang pergi umrah ya? Gak usah bulan Ramadan deh, hari Senin dan Kamis tuh orang-orang udah anak-anak kecil tuh, udah mana mau teh nggak? Siapa yang mau teh? Ini kurma dibagiin, ini kopi dibagiin, Masya Allah. Mereka berebut untuk mencari pahala orang-orang berpuasa. Kita juga begitu, teman-teman sekalian. Insya Allah 10 hari lagi bulan suci Ramadan. Kira-kira kita mau sedekahnya yang mana nih? Target sedekahnya siapa? Mau di pesantren mana? Atau rumah yatim mana? Atau mungkin orang-orang di jalanan? Kita berlari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Baik, jadi begitu teman-teman sekalian. Kembali lagi kepada bulan suci Ramadan. Ada beberapa bekal yang harus kita siapkan di bulan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dari sekian banyak, saya hanya membahas beberapa saja. Pertama tadi saya sudah sebutkan, bekal ilmu. Kita banyak baca, kita banyak dengar ceramah dari guru-guru kita. Kenapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Contoh, ada kisah seperti ini. Ada seorang ahli ibadah, Bu, yang memang kerjaannya ibadah terus, Masya Allah, siang malam ibadah. Lalu syaitan berusaha untuk mengganggu ahli ibadah ini. Bagaimana caranya supaya ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah? Syaitan itu punya berbagai macam cara untuk kita terlena atau kita tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika syaitan ini menyerupai manusia, ya, yang dirupakan sebagai seorang manusia yang sangat berantakan, ya, bahasanya kayak sangat lusuh dan sangat bau. Lalu ahli ibadah ini lewat di syaitan yang menyerupai manusia itu, dan ahli ibadah ini tidak sengaja menutup hidungnya karena tidak tahan, ya. Kemudian kata syaitan yang menyerupai manusia, tidak layak seorang ahli ibadah berbuat demikian. Kau telah menyakiti hatiku, engkau menghinaku dengan cara yang seperti itu. Padahal ahli ibadah itu tidak bermaksud begitu, refleks. Kadang-kadang kita refleks begitu. Kemudian kata ahli ibadah, kata si syaitan yang menyerupai manusia, bagaimana mungkin orang soleh sepertimu memperlakukan aku seperti itu? Bolehkah aku memberikan saran kepadamu supaya hidupmu itu terbiasa bergaul dengan kami-kami ini? Maka ketika engkau beribadah, ambil tikus, lalu tikus itu engkau bunuh, ya. Kemudian engkau kalungkan saja di lehermu supaya engkau terbiasa dengan bau tikus itu sembari engkau beribadah. Jadi engkau terbiasa bahwa banyak orang-orang seperti kami ini di luar sana.
Maka orang ahli ibadah yang tidak berilmu itu menuruti perkataan dari syaitan yang menyerupai manusia, karena berharap semoga saya terbiasa, ya, semoga saya tidak merendahkan orang lain dengan cara seperti ini. Maka ketika beliau sholat, ketika beliau ibadah, ada tikus itu yang dia gantung di lehernya. Otomatis ibadahnya tidak diterima karena najis, teman-teman sekalian. Ini hanya salah satu contoh yang artinya adalah bahaya orang-orang beribadah tanpa ilmu. Ingat tadi syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya karena lillah dan mengikuti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tanpa ilmu maka sia-sia. Tanpa ilmu bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu mungkin kita tidak tahu hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak misalnya. Kita tidak tahu hal-hal apa yang disunahkan di dalam bulan suci Ramadan. Padahal di bulan suci Ramadan banyak informasi, banyak sedekah. Kalau kita kasih makan orang yang buka puasa dapat pahala puasa. Banyak sekali teman-teman sekalian. Maka persiapan yang juga sangat penting adalah persiapan ilmu. Kata Fudail bin Iyad ketika beliau mendengar kalimat dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu ada kalimat dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu, Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Amalan yang paling baik itu amalan yang apa? Amalan yang ikhlas, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Rasul juga ingatkan, puasa itu berarti menahan mata dari pandangan yang diharamkan, lisan dari mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita ini juga berpuasa. Betapa banyak orang puasa, tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Dia tidak tahu bahwa yang dimaksud puasa itu semuanya dipuasakan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa belajar, tanpa mencari tahu, mungkin minum makan enggak, tapi mengerjakan dosa-dosa yang lain. Ada loh orang yang puasa, tapi sholat enggak sholat. Ada ya Bu? Ini puasa wajib, sholat apalagi. Jadi ada sholatnya bolong-bolong, tapi puasanya jalan. Bagaimana bagaimana puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu tiangnya agama. Sebagaimana masjid-masjid ini ada tiang, nggak ada tiang roboh bangunannya, betul ya Bu ya? Kalau nggak ada tiang, nggak mungkin ada dinding-dinding, nggak mungkin ada atap, nggak mungkin. Tapi kita lihat kenyataan di luar sana ada orang-orang yang puasanya jalan karena sekitarnya puasa, tapi sholatnya bolong-bolong. Atau puasanya jalan, tapi pacarannya jalan terus. Beberapa waktu lalu ada video viral penggerebekan di tempat-tempat wisata. Pernah lihat nggak Bu? Hujan ya? Ya, jadi ada tempat-tempat wisata yang memang tertutup. Ada itu Bu, ya video-video di sosial media. Nah pada suatu ketika digerebek, ya, pada siang hari, pada saat bulan suci Ramadan. Ternyata ada laki-laki dan perempuan di dalam tempat wisata itu siang-siang. Perempuannya pakai jilbabnya siang-siang. Jadi kalau kita tidak banyak mengkaji atau tidak banyak belajar, kita sangka puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Padahal kita berpuasa dari apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ini ada beberapa yang kadang-kadang kita rasa nggak boleh padahal boleh. Contoh misalnya ketika waktu imsak berbunyi, itu waktu imsak kita masih boleh makan atau harus berhenti? Masih boleh. Waktu imsak itu adalah peringatan untuk kita berhati-hati. Tapi sebenarnya ketika waktu imsak, ya, biasanya itu 10 menit sebelum azan subuh ya ibu sekalian, itu masih boleh untuk kita minum, untuk kita menyelesaikan makanan kita masih boleh, ya. Dalam surah Al-Baqarah 187 nanti teman-teman lihat kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua, ya. Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat. Itu fajar waktunya masuk subuh, ya, waktunya subuh. Kedua, fajar yang diharamkan untuk sholat subuh dan dihalalkan untuk makan, yaitu fajar yang muncul sebelum fajar shadiq. Maknanya adalah, kembali lagi teman-teman sekalian, waktu imsak itu adalah waktunya peringatan. Artinya kita tetap masih boleh makan dan minum. Jadi jangan sampai makan, tapi ketika waktu imsak nggak minum.
keselak nanti. Nah, jadi masih boleh. Berikutnya teman-teman sekalian, ini juga penting, banyak yang tidak tahu. Kalau kita sholat tarawih bersama dengan imam sampai akhir, sampai witir, maka kita akan dinilai sholat 1 malam penuh. Banyak ibu-ibu dari kita-kita yang sholat di tengah perjalanan pulang, antar witirnya di rumah aja deh. Jangan, sayang, kita rugi. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi dan Ibnu Majah? Beliau katakan, siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai tarawih dan witir sampai selesai, maka ditulis kepadanya qiyamul lail, menghidupkan malam 1 malam penuh. Jadi jangan ngerasa, oh kalau saya mah sholatnya 8 rakaat sama 3 witir, 8 tarawih sama 3 witir. Masjid ini 23 rakaat, saya selesai 8 pulang. Jangan, sayang. Sayang nggak Bu? Sayang. Kalau sholat sama imam sampai selesai, kita dinilai sebagai orang yang sholat 1 malam penuh. Sayang. Kemudian hati-hati, ini semua berkaitan dengan pengetahuan kita. Kalau kita nggak tahu, pasti kita pulang, rugi, kita nggak dapat keutamaan atau nggak dapat pahala 1 malam penuh menegakkan sholat. Kemudian hati-hati, ada orang yang sholat tarawih atau sholat-sholat lain, sholatnya tidak tumakninah, tidak tenang, sholat super ngebut. Ada ibu-ibu sekalian? Sholatnya cepet banget, belum selesai Al-Fatihah udah Allahu Akbar, belum selesai Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, cepet banget. Hati-hati teman-teman sekalian, ya. Khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang datang di hadapan Rasul dan orang itu sholat. Kemudian kata Rasul, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Maka orang ini mengulangi lagi sholatnya. Lalu Rasul katakan, ulangi lagi sholatmu, engkau belum sholat. Orang ini ulang lagi sampai Rasul bilang, ulangi lagi, engkau belum sholat. Kata orang ini, ya Rasul, saya tidak tahu bagaimana sholat yang baik itu seperti apa. Sholat yang diterima oleh Allah itu seperti apa? Ajari aku sampai sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kata-kata Rasul teman-teman sekalian. Jika engkau sholat, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jika engkau sholat maka bertakbirlah, kemudian baca Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuk dengan tumakninah, rukuklah dengan tenang, lalu bangun beriktidal, berdiri itu dengan tenang, lalu sujudlah dengan tumakninah, sujudlah dengan tenang, duduk di antara 2 sujud dengan tenang, kata Rasulullah, dan lakukan seperti itu setiap kali dalam sholatmu. Artinya Rasul ingin mengingatkan kepada kita, kalau mau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan setiap gerakan-gerakannya dengan tenang. Bayangkan kalau kita nggak tahu hadis ini teman-teman sekalian, maka kita sholatnya akan super ngebut. Barangkali sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi ini beberapa contoh saja. Alangkah indahnya kalau kita tahu banyak, kita baca banyak, mempersiapkan pengetahuan kita menyambut bulan suci Ramadan, hingga kita sangat bersemangat menjalankan bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh. Saya juga katakan kepada teman-teman panitia, saya safari dakwah cukup ya seminggu 1 kotak saja. Kenapa? Saya harus punya waktu untuk diri saya sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bu? Gak boleh kita ini seperti lilin, menerangi orang banyak, diri sendiri terbakar. Ada waktu di mana kita mengajar, ada waktu di mana kita belajar, ada waktu di mana diri kita untuk orang lain, ada waktu di mana diri kita fokus untuk menambah terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu juga begitu. Kadang-kadang kita sibuk ngurusin keluarga, suami, anak-anak, tapi harus ada waktu kita me time untuk diri kita sendiri. Me time ibu-ibu apa? Baca Quran. Ya Bu, ini jangan ganggu deh anak-anak kalau mama lagi baca Quran nih gitu ya. Biasanya kalau saya juga baca Quran, kalau di rumah itu anak-anak saya ada 4 Bu. Jadi curi-curi waktunya apa? Waktu anak-anak masih tidur. Biasa di awal hari anak-anak tidur, nah itu masih tidur ya, itu waktu me time-nya para ibu-ibu. Karena kalau udah pagi, siang, sore, malam, udah sibuk ya, ngurusin rumah, ngurusin anak-anak sekolah, online, PR-PR mereka dan sebagainya. Jadi kita pandai-pandai cari waktu. Harus ada waktu untuk diri sendiri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah.
Setelah persiapan ilmu tadi, yang teman-teman banyak baca, banyak dengar, Masya Allah, ceramah-ceramah agama, belajar dari guru-guru kita. Kedua, ini penting sekali. Mempersiapkan diri masuk bulan suci Ramadan adalah perbanyak taubat. Bulan suci Ramadan, bulan suci. Kita mau memasuki bulan suci Ramadan dengan diri yang suci, teman-teman sekalian. Untuk membuat diri kita suci adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita tidak ada yang bersih tanpa dosa, tidak ada. Tidak ada hamba Allah yang suci, tidak ada. Semua dari kita pernah berbuat salah, betul? Dan Allah menutupi kesalahan kita dari mata manusia sehingga orang lihat kita yang indah-indah, yang baik-baik. Seandainya Allah buka sesungguhnya siapa diri ini, menjijikkan diri kita ini, teman-teman sekalian. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dan Allah Maha tahu. Yang kita lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, terlalu banyak dosa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku ampunan, maka aku, kata Allah, pasti mengampuni semua dosa-dosamu. Seandainya dosamu membumbung langit hingga tinggi, membumbung tinggi hingga ke langit, tentu aku akan ampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, seandainya engkau pun mendatangiku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, aku pun akan mengampunimu dengan sepenuh bumi pula. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa Allah Maha Pengampun atas semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya, teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Ini berisi informasi bahwa Allah Maha Pengampun atas semua kebodohan, kejahatan, kezaliman yang kita lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tidak memanggil para pendosa dengan kalimat wahai penzina, wahai peminum khamar, wahai orang-orang yang berjudi, wahai orang yang suka menebar fitnah, wahai orang yang suka ghibah, menggunjing saudaranya. Enggak. Allah tidak memanggil para pendosa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi Allah memanggil para pendosa dengan kalimat yang santun. Apa itu? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Besar kasih sayang Allah kepada kita, teman-teman sekalian. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kita hidup ini di buminya Allah. Kita menghirup udara dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia bermaksiat terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa segala maksiat yang kita lakukan. Anggota tubuh ini bersaksi. Lampu-lampu, dinding-dinding bersaksi tentang apa yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Maka masih ada kesempatan di bulan Sya'ban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha, teman-teman sekalian? Mereka yang berhenti dari perbuatan dosa, mereka yang menyesal dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan di masa lalu, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi kesalahannya yang kemarin. Yang lalu biarlah berlalu, itu semua karena kebodohan diri kita. Tapi sekarang kita mau jadi orang yang lebih baik, mau berhijrah. Sudah cukup. Yang kemarin-kemarin itu dengan berbagai macam dosa sudah cukup. Mau sampai kapan? Sudah. Hentikan, menyesal sungguh-sungguh dan bertekad berjanji kepada Allah, saya mau jadi orang yang lebih baik, mau melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus kesalahan saya di masa lalu. Sudah, teman-teman sekalian, saya pun menasihati diri saya sendiri, sudah cukup semua perbuatan kedurhakaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah masih tutup kesalahanmu, Allah belum buka aibmu di depan mata manusia.
Allah masih memberikan kesempatan kepadamu untuk bertaubat, menghentikan perbuatan dosa itu, teman-teman sekalian. Perbuatan dosa bermacam-macam. Durhaka kepada orang tua, bermusuhan dengan sanak saudaramu, sampai kapan terus bermusuhan? Minta sama Allah agar menyembuhkan hati yang terluka, agar mudah memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hati kita. Perhatikan surah Ali Imran 133 sampai 135. Ciri orang-orang bertakwa salah satunya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan amarahnya. Minta sama Allah kalau kita rasa ada benci, iri, dendam, dengki sama orang lain, sudah cukup. Minta sama Allah membersihkan hati kita, teman-teman sekalian. Apa enaknya hidup dalam permusuhan terus-terusan? Apa enaknya hidup dalam benci, dengki, dendam terus-terusan? Engkau yang akan sakit. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, kata Rasul, wahai sahabat, melihat orang yang lewat itu, dia penghuni syurga. Rasul katakan 3 hari berturut-turut saat orang itu lewat di hadapan Rasul. Maka salah seorang sahabat penasaran, apa amalan orang itu sampai Rasul katakan dia penghuni syurga. Maka salah seorang sahabat ini bermalam di rumah orang itu dan dilihat ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat 5 waktu, ibadah yang wajib-wajib saja. Tidak ada yang istimewa dari ibadahnya, hanya yang ibadah wajib-wajib saja. Sampai suatu ketika sahabat ini penasaran dan bertanya, apa amalanmu sesungguhnya sehingga Rasul katakan kau penghuni syurga? Kata orang ini, aku tidak pernah menaruh dendam, marah, benci, apapun di hatiku kepada orang lain. Sebelum aku tidur, aku minta kepada Allah agar hati ini dibersihkan, disucikan. Gak ada marah, gak ada apa-apa di hati ini. Bersih hati ini, gak kotor. Maka ternyata hati yang bersih itu, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, yang tidak ada iri, dengki, gak ada dendam, gak ada marah apapun di hatinya, itulah yang membuat dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau masuk bulan suci Ramadan dengan diri yang bersih, teman-teman sekalian. Minta maaf tidak harus menjelang Ramadan, minta maaf bisa kapan saja. Tapi tidak ada salahnya kalau kita rasa ada hubungan kita yang tidak baik dengan orang tua kita, dengan kakak adik kita, paman bibi kita, minta maaf. Minta maaf bukan berarti engkau kalah, bukan. Minta maaf bukan berarti engkau salah, bukan. Minta maaf menunjukkan kebesaran hati. Minta maaf itu menunjukkan kelapangan hati, Masya Allah, yang tidak ingin permusuhan itu berlarut-larut. Begitu teman-teman sekalian tentang taubatan nasuha. Berhenti, menyesal, dan melakukan hal-hal baik untuk menebus kesalahan kita di masa lalu. Dan kalau ada kesalahan kita dengan manusia, maka datang kepada orang itu untuk minta maaf kepadanya. Kalau ada hartanya yang belum kita kembalikan, kembalikan hartanya. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia katakan, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman, hambaku telah minta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Lalu hamba ini buat dosa lagi. Datang dia lagi kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfirli dzambi, ampunilah ya Allah. Allah katakan, hambaku telah datang kepadaku dan aku ampuni dosa-dosanya. Lalu orang ini sudah taubat, buat lagi kesalahan. Dia datang lagi kepada Allah, ya Allah, ampuni saya, kata Allah, hambaku ini telah datang kepadaku dan aku ampuni. Masya Allah, teman-teman sekalian. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramallah sesukamu wahai hambaku, sungguh engkau telah diampuni. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun dari semua dosa. Tapi ingat, hati-hati, jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Jangan sekali-kali kita mengatakan Allah Maha Pengampun, saya coba saja buat dosa, bukannya Allah Maha Pengampun. Hati-hati, memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi hati-hati bagaimana godaan syaitan yang begitu dahsyat. Contoh, cerita ini saya ceritakan berulang-ulang, mudah-mudahan menjadi ibrah. Seorang ahli ibadah yang puluhan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan membujuknya dengan mengatakan, wahai ahli ibadah, engkau berpuluh-puluh tahun terkenal sebagai orang yang salih, tidakkah engkau ingin berbuat maksiat, merasakan dosa sedikit saja seperti orang-orang lain? Setelah itu engkau bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka kata syaitan itu membisik-bisikkan di telinga ahli ibadah, wahai ahli ibadah,
Pilih saja di antara 3 dosa yang kau rasa paling ringan. Yang mana dosa itu insya Allah Allah ampuni. 3 dosa ringan. Pertama, minum khamar. Rasakan sedikit saja. Sebagaimana orang-orang lain telah melakukan perbuatan dosa, engkau tidak ada perbuatan dosa, lakukan sedikit saja agar kau rasa dan kau tahu rasanya seperti apa. Nakal sedikit saja nggak apa-apa, berbuat buruk sedikit saja nggak apa-apa, setelah itu kembali kepada Allah, kata syaitan. Pertama, minum khamar. Atau kedua, kau berzina, setelah itu kau bertaubat. Yang ketiga, kau bunuh orang, setelah itu kau bertaubat. Maka ahli ibadah ini berpikir, saya ini puluhan tahun sudah ibadah, ingin rasanya nakal sesekali. Maka dia berpikir apa ya dosa yang paling ringan? Maka dia berpikir dosa yang paling ringan adalah minum khamar. Maka dia mulai minum khamar. Hati-hati, syaitan tidak akan pernah membiarkan engkau berhenti sampai di situ. Cara kerjanya itu sedikit demi sedikit. Syaitan tidak akan bilang, yuk zina sekarang, gak mungkin. Pasti sedikit-sedikit ngeliat dulu, tukeran nomor handphone dulu, dan akhirnya menuju ke perbuatan zina. Begitu pula cara kerja syaitan. Kata syaitan, jangan minum sekali, lagi 2 kali, lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama mabuk. Dalam keadaan mabuk, gak sadarkan diri, ada wanita di depannya, kemudian berzina. Esok paginya sadar, orang ahli ibadah ini sangat terkejut. Bagaimana mungkin ahli ibadah seperti saya mampu melakukan perbuatan dosa seperti ini? Apa kata orang? Malu. Akhirnya perempuan itu dibunuh olehnya. Karena meremehkan perbuatan dosa, maka menjadi pintu pembuka dosa-dosa berikutnya. Alhamdulillah, teman-teman sekalian. Jadi, walaupun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53 maupun banyak sekali hadis tadi, Allah Maha Pengampun, betul. Tapi jangan coba-coba sekali engkau terjebak ke dalam jebakan syaitan. Syaitan gak akan pernah berhenti, gak pernah. Dan sekalinya kita sudah masuk ke dalam lubang itu, susah kita untuk kembali lagi. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi bertaubatlah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang semurni-murninya. Masa lalu sudah menjadi masa lalu sudah. Masa hari ini dan yang akan datang, kita mau jadi diri yang lebih baik, jauh lebih baik teman-teman sekalian. Makanya dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis ini sangat terkenal. Kisah tentang orang yang membunuh 99 orang. Dia mau berubah, mau bertaubat, datang ke ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya mau taubat. Kata ahli ibadah, engkau ini sudah bunuh 99 orang. Bagaimana Allah bisa menerima taubat pembunuh sepertimu? Maka pembunuh ini pun membunuh ahli ibadah karena marah. Jadilah 100 orang dia bunuh. Lalu dia datang kepada orang berilmu. Diperhatikan ahli ibadah dengan orang berilmu ya, ilmu yang juga beribadah dengan baik. Wahai orang berilmu, saya ingin sekali berubah. Saya sudah bunuh 100 orang. Masihkah Allah terima taubat saya? Kata orang berilmu ini, kata ulama ini, tentu saja Allah menerima taubatmu dengan cara pindah tempat, pindah pergaulan, pindah kampung. Di sekelilingmu dahulu ada orang-orang yang buruk. Pindah cari orang-orang yang baik supaya membantumu dalam proses taubat, membantumu dalam proses hijrahmu. Akhirnya orang ini berjalan menuju ke tempat hijrahnya, ke tempat yang baru. Belum sampai ke tempat yang baru, di tengah perjalanan meninggal dunia. Pertanyaannya, orang ini masuk ke mana? Neraka atau masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Masuk mana, Bu? Pengen tahu siapa yang mengatakan kira-kira dia masuk surga Allah? Tunjuk tangan coba. Yang mengatakan dia masuk ke nerakanya Allah. Betul Ibu sekalian. Pada saat beliau meninggal dunia, malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Saya yang paling berhak membawa dia, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, saya yang paling berhak. Kata malaikat azab, tidak. Dia ini sudah bunuh 100 orang. Banyak itu, 100 orang itu banyak. Dalam Islam ini bunuh 1 orang
bernyawa. Jadi kata malaikat azab, dia sudah bunuh banyak orang, saya yang paling berhak atas orang ini. Kemudian kata malaikat rahmat, tapi dia sudah berniat untuk jadi orang baik. Kata malaikat azab, tapi hanya berniat saja, belum dilakukan. Tapi ternyata dalam agama ini teman-teman sekalian, Masya Allah, kalau kita baru berniat melakukan kebaikan, Allah lihat itu dan Allah balas menjadi 10 kebaikan. Nilainya 10 kali. Kalau kita melakukan niat, nilainya 1 kali kebaikan. Dan kalau kita sudah melakukan kebaikan itu, tapi kalau kita baru berniat berbuat dosa, tidak dicatat sama sekali. Baru niat nih, niat mau korupsi, niat mau zina atau bila menzalik, itu enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, niat jelek itu. Tapi kalau dilakukan, maka dicatat sebagai 1 kejelekan. Maka orang ini sudah berniat kebaikan, maka Allah lihat dia sebagai sebuah kebaikan yang dinilai sebagai 1 kebaikan. Maka malaikat rahmatlah yang paling berhak mengambil orang ini. Artinya Masya Allah, pintu taubat terbuka lebar teman-teman sekalian, sangat lebar. Tapi cara kerja syaitan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dia membersihkan waswas. Dia katakan, ahli maksiat sepertimu gak pantas naikin tangan buat doa. Gak malu apa doa sama Allah? Gak usah doa, gak pantas. Orang yang maksiat sepertimu gak pantas di lingkungan ibu-ibu majelis ta'lim. Orang yang punya masa lalu gelap sepertimu gak pantas jadi penghafal Quran. Orang yang banyak dosa sepertimu gak pantas pergi umrah. Itu kata-kata syaitan membuat kita putus asa. Dan kita rasa diri saya begitu kotor, Allah gak mungkin ampuni saya. Makanya Allah sampaikan dalam surah Az-Zumar 53, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa, itu janji Allah teman-teman sekalian. Siapapun engkau, apapun yang engkau lakukan sepanjang masih bernafas, Allah ampuni dosa-dosamu. Begitu teman-teman sekalian. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kesempatan di bulan Sya'ban ini. Lisan kita ini banyak dosa. Lisan itu penterjemah hati. Lisan ini gampang sekali kita keluarkan. Ghibah, fitnah, kata-kata kotor, kata-kata jelek, kata-kata buruk, kata-kata kasar, ini banyak. Minta agar Allah sucikan lisan kita. Minta agar Allah sucikan mata kita yang mungkin memandang dengan dengki, memandang ain. Kita iri dengki dengan kenikmatan yang Allah berikan untuk orang lain. Kita pandang sesuatu yang Allah haramkan. Tangan yang kita mungkin zalim, kita nggak adil, memukul anak-anak kita, mencubit anak-anak kita. Padahal anak-anak itu nggak boleh kita pukul, cubit yang berbekas itu nggak boleh teman-teman sekalian. Sebagaimana seorang suami tidak boleh pukul istrinya yang berbekas itu nggak boleh, tidak boleh sama sekali. Kita minta ampun kepada Allah atas tangan kita yang mungkin nggak adil. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin pikiran kita suka suuzon, berprasangka buruk pada orang lain dan berprasangka buruk kepada Allah. Kadang-kadang kita dikasih ujian-ujian oleh Allah, kita katakan, Allah Engkau tidak adil ya Allah. Dosa saya apa ya Allah? Saya sudah puasa, saya sudah salat, saya sudah melakukan hal-hal yang Engkau inginkan, tapi kenapa Engkau beri ujian kepadaku ya Allah? Minta ampun kepada Allah karena seuzon kepada takdir Allah. Semua takdir Allah itu baik, tidak ada yang tidak baik. Hanya kitalah yang menganggap itu buruk. Padahal selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Betul teman-teman sekalian? Kadang-kadang kita rasa ya Allah Engkau gak adil. Kenapa orang yang aku cintai Engkau ambil ya Allah? Ibu-ibu sekalian, itu milik Allah. Suka-suka Allah mau ambil kapanpun. Allah sudah kasih kebahagiaan bersama dengan orang yang kita cintai belasan tahun, puluhan tahun. Kita minta sama Allah, Allah ampuni kita atas pikiran-pikiran kita yang buruk terhadap takdir Allah ataupun buruk kepada orang lain. Kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Atas ibadah kita yang sering lalai, sering malas, sering gak istiqomah. Kita minta ampun kepada Allah atas perilaku kita sebagai seorang istri yang mungkin sering melawan pada suami, yang mungkin sering gak sabar. Kita minta ampun kepada Allah karena kita sebagai seorang anak pada orang tua kita, yang mungkin lisan kita sering durhaka menyakiti hati orang tua kita, yang mungkin kita gak cukup berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita sebagai seorang ibu, dan kita mungkin gak adil sama anak-anak kita, kata-kata kita kasar sama anak-anak kita. Kita minta ampun kepada Allah atas diri kita sebagai saudara, teman kita yang lain,
Mungkin kita dengan mudah menyakiti mereka, mengambil hak-hak mereka, menjelek-jelekan mereka dan sebagainya. Terlalu banyak teman-teman sekalian dosa yang kita lakukan setiap hari. Kita diminta untuk menghitung diri kita sebelum nanti ada yaumul hisab, sebelum kita dihitung. Hitung diri kita setiap hari akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu membuat kita teman-teman sekalian berhati-hati betul. Salah satu cara kita untuk banyak berhati-hati, bertingkah laku adalah dengan banyak ingat mati. Itu penting teman-teman sekalian, banyak ingat mati. Kata Rasulullah, ketika ada seorang Ansor bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik?" Rasul katakan, orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling cerdas? Yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kalau orang-orang ingat mati, pasti dia takut berbuat zalim, pasti dia takut buat jahat sama orang lain, karena dia tahu orang yang dia zalimi itu akan menuntut kepada Allah di hari akhir. Hati-hati kalau ada orang yang sakit hati kemudian dia bilang, "Saya nggak reda dengan perlakuanmu, saya akan tuntut engkau di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membalas atas semua perbuatannya." Hati-hati, karena ada jenis orang yang paling bangkrut di hari akhir. Siapa itu? Dia menyangka dia bawa pahala puasa, mengaji, sholat, pahala umrah, pahala haji, tapi tidak bermanfaat sama sekali untuknya. Kenapa? Karena orang yang dia zalimi minta kepada Allah keadilan. Ya Allah, dia menyakiti saya selama di dunia, dia tidak minta maaf kepada saya, ya Allah, dia mengambil hak saya, ya Allah, dia zalim kepada saya, ya Allah, saya menuntut keadilan. Maka orang ini yang menyangka banyak bawa pahala, macam-macam pahalanya diberikan seluruhnya kepada orang yang dia zalimi. Dan belum cukup sampai di situ, orang yang dia zalimi dosa-dosanya dipindahkan kepada orang yang jahat itu. Itulah orang yang paling bangkrut. Maka kalau dia ingat mati, dia pasti hati-hati, dia takut buat zalim, dia takut dituntut di hari akhir nanti. Dia pasti ibadahnya sungguh-sungguh, merasa bahwa itu ibadah terakhirnya. Ini kan sebentar lagi zuhur. Kalau ibu dikatakan waktu usia ibu 3 jam lagi, pasti nanti salat zuhurnya sungguh-sungguh. Pasti banyak taubatnya, pasti banyak nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu salat terakhir kita. Makanya cara supaya salat kita khusyuk, salah satunya anggap itu salat terakhir kita. Jadi kalau orang yang sudah ingat mati, pasti dia begitu sifat-sifatnya. Tawadhu, rendah hati, gak mau cari masalah, mau untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ibadahnya dia sempurnakan. Seperti itu teman-teman sekalian. Berikutnya, yang ketiga, ini yang terakhir. Dalam mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, tidak hanya persiapan ilmu, tidak hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, tapi juga minta kemudahan dari Allah untuk kita bisa melakukan amal saleh. Teman-teman bisa baca Quran itu bukan karena diri teman-teman sendiri, itu karena Allah yang memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu baca Quran, sehingga kita mau baca Quran, sehingga kita mau menghafalkan Quran. Teman-teman bisa saum, hari ini hari Senin, ya, ada yang saum sunnah. Yang dibuat teman-teman mau atau mampu saum sunnah itu karena Allah yang kasih pertolongan. Makanya waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim kan ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nabi Ibrahim kasih zikir kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Zikirnya, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali karena semuanya pertolongan Allah. Kita mampu meninggalkan kemaksiatan, segala bentuk kedurhakaan, segala bentuk kebodohan itu karena Allah yang kasih kita pertolongan. Kita bisa baca Quran, kita bisa menegakkan sholat, kita bisa sedekah pada hari ini karena Allah yang memberikan pertolongan kepada teman-teman semua. Maka minta sama Allah kemudahan agar Allah bantu kita untuk ringan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki semuanya akan menjadi mudah. Minta taufik, apa itu?
minta pertolongan kepada Allah agar kita mampu dan bersemangat dalam beramal saleh, dalam berbuat baik, teman-teman sekalian. Jangan pernah mengatakan semuanya itu karena diri saya sendiri. Saya bisa belajar, saya bisa pintar karena kerja keras saya sendiri. Jangan, nanti kayak Korun. Korun itu dalam Al-Quran Allah murka. Kenapa? Waktu miskin taat kepada Allah, waktu kaya sombong, lupa bahwa 100% keberhasilannya itu karena izin dari Allah. Karena Allah yang kasih kita kekuatan. Tawadu, rendah hati di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali semuanya pertolongan Allah. Ibu-ibu datang ke sini hari ini di saat orang lain banyak yang memilih nggak suka ke masjid, itu semata-mata karena Allah kasih pertolongan. Ibu mudah ringan langkah kakinya untuk datang ke masjid. Itu semua karena Allah. Maka terus-menerus minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ya Allah seorang hamba yang mudah, ringan dalam menjalankan ibadah. Ya Allah tolonglah aku ya Allah untuk menjadi anak yang bakti sama orang tua. Ya Allah tolong aku ya Allah semoga menjadi istri yang sabar mengarungi bahtera rumah tangga. Ya Allah jadikanlah aku ya Allah seorang ibu yang bisa memimpin anak-anak ini dengan baik. Itu semua pertolongan Allah. Maka biasanya guru-guru di pesantren itu, mereka sebelum mengajar mereka minta pertolongan Allah. Mohon izin Bu saya cerita. Saya juga seringkali setiap sebelum berdakwah ini saya minta pertolongan Allah. Kadang-kadang saya sholat dulu, sholat hajat 2 rakaat. Kenapa? Yang membuat lisan ini fasih bisa berbicara itu Allah. Yang membuat lisan ini menyentuh ke hati setiap orang dan membuat sebuah perubahan itu Allah. Maka kadang-kadang saya minta sama Allah juga, ya Allah mudahkan saya dalam bertutur ini ya Allah. Dan mudahkanlah lisan saya ini bermanfaat untuk diri saya dan diri banyak orang. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, bergembiralah kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kata orang-orang saleh di zaman dahulu para orang-orang saleh ini berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa sungguh-sungguh agar dirinya dipertemukan di bulan suci Ramadan. Dan kemudian mereka juga berdoa setelah bulan suci Ramadan 6 bulan agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan dengan bulan suci Ramadan ini pertemuan yang kita tunggu-tunggu. Banyak orang-orang yang Allah tidak beri kesempatan atau tidak diberikan izin lagi untuk di bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, orang-orang kita cintai meninggal dunia, Bu. Baru kemarin kita ketemu, baru tahun kemarin kita merayakan Ramadan bersama, betul? Baru kemarin hari raya bersama. Dan hari ini ternyata sudah tidak bisa lagi. Kematian sangat dirahasiakan. Ramadan ini saya nggak bisa lagi sama ayah saya. Lebaran juga begitu. Begitulah teman-teman sekalian. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ibu diberikan kesehatan, bergembiralah menyambut Ramadan. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi permusuhan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Haram darahnya kita ganggu, haram hartanya kita ganggu, haram kehormatannya kita ganggu. Islam mayoritas di Indonesia 87%. Jangan bermusuhan, jangan berpecah belah, bersatu padu. Islam rahmatan lil alamin. Orang lihat Islam sejuk, Islam damai, Islam kerukunan ya. Islam itu menyayangi umat manusia. Kita mencintai saudara kita sesama Islam. Kita menyayangi juga saudara kita. Mereka saudara kita yang berbeda agama, karena kita saudara satu bangsa, satu tanah air. Betul Bu? Rasulullah itu sayang kepada saudara-saudara lain yang berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Kita beda agama, masing-masing ibadah, tapi kita sayang karena kita satu bangsa, satu tanah air. Jangan pecah belah. Kalau orang lain di luar sana, kita pun juga bersaudara karena kita sesama manusia. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu menyejukkan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesantunan, menjaga persaudaraan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu semua insyaallah. Kita pasti